Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, berikut ini ada video yang menurut kami bikin perut kita itu pulas, pengen tertawa. Dari siapa? Dari Bahar bin Smith. Di dalam cuplikan video berikut ini, Bahar bin Smith mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang memondokkan anaknya di pondok aneh, saya jamin 1 tahun bisa baca kitab gundul, kitab kuning katanya. Nah, kita dengarkan bagaimana Bahar bin Pondok pesantren kami 1 tahun udah bisa baca kitab kuning. Nah, 1 tahun bisa baca kitab gundul. Ya ibu-ibu, 1 tahun itu udah bisa baca kitab kuning, bisa baca kitab gundul. Karena kami ajari anak-anak kami itu pendidikannya salah, benar-benar kitab kuning, kitab-kitab terdahulu semua. Fadilah tapi susah juga saya من المؤمن يخرج كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه وولده كيوم ليلة في ذنبه من Memang kalau urusan dobos ya, istilah Jawa ini, bagi yang belum tahu dobos itu apa, dobos itu ya dabul lah. Jadi ngomong yang tidak ada buktinya, itu dobos, dabul. Kalau istilah Jawanya seperti itu. Memang ya sekelas Bahar ini ahlinya ahli ini. Mungkin dia tidak makan kalau tidak seperti ini dobos. Ya mungkin pikiran dia itu sebagai cucu Nabi bebas-bebas saja, atau sah-sah saja melakukan perbuatan dobos, dabul. Loh, bagaimana mungkin santri-santri yang mondok di Tajul Alawin, ya, pondoknya Bahar itu namanya Tajul Alawin, 1 tahun bisa baca kitab gundul. Ini terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Karena apa? Faktanya ya, di suatu ketika di podcast Refli Harun ya, si Bahar ini baca kitab kuningnya, kitab gundulnya berantakan. Bukannya dari kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan. Seperti contoh Doroba Zaidun Ngamron Fidari. Jadi Doroba dulu, Zaidun Ngamron Fidari. Ini bacanya Fidari Ngamron Zaidun Doroba. Blunder kan? Blunder. Bagaimana mungkin kok pede sekali ngomong ya, katanya santri yang mondok di pondoknya dia itu 1 tahun bisa membaca kitab kuning. Ini kan tidak sesuai dengan fakta dan data. Nah, ini semakin menguatkan menurut kami bahwa mereka itu ya memang raja dobos, raja dabul. Jadi omongan dan perilakunya itu bertolak belakang. Antara omongan dan fakta itu bertolak belakang. Nah ini loh. Jadi ini semakin menguatkan bahwa mereka itu resmi bukan dzurriyyah Nabi, sangat jauh. Karena Nabi itu mempunyai sifat sidik, bahkan baginda Nabi sebelum beliau diutus menjadi utusan itu dijuluki Al-Amin. Al-Amin itu adalah orang yang bisa dipercaya, karena omongan dari baginda Nabi itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini kalau model-model Bahar nih tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Antara omongan dan faktanya ini bertolak belakang, gitu loh. Jadi model-model orang begini ini ya dobos dan dabul saja gitu loh. Maksudnya kok tega dengan suara yang lantang mengatakan bahwa anak-anak yang mondok di Tajul Alawin pondoknya Bahar bin Smith ini 1 tahun dipastikan bisa membaca kitab gundul atau kitab kuning. Metodenya itu metode salaf. Saya sama sekali tidak percaya, karena metode yang diterapkan Habib itu ya
Itu wah, modelnya itu pondok-pondok seperti pondok-pondoknya Khabib ya, kami tidak mau menyebutkan. Ini kami dapat info dari teman-teman. Itu ya banyak kitab apa itu dibaca kitabnya, terus langsung dimuroti, langsung diartikan seperti itu. Jadi yang mengajarkan metode salaf ya, nahwu sorof itu ya kiai-kiai pribumi. Doroba Zaidun Ngamron, doroba itu apa, Zaidun itu apa, Ngamron itu apa, Fidari itu apa, fi'il fa'il maf'ul dorof makan, nah, jar majrur. Nah itu yang mengajarkan itu kiai-kiai pribumi, pondok-pondok salaf. Khabib tidak tahu, makanya seperti kelasnya sufi dunia itu, membaca hadis pun salah. Man ro'a minkum mungkaron menjadi man ro'a itu, padahal itu dawuh baginda Nabi. Ini jelas ini karena ketidaktahuan akan gramatika Arab jadinya blunder. Kalau man ro'a minkum mungkaron yang bersabda Nabi jelas, barang siapa, artinya ya, dari kalian semua melihat suatu kemungkaran, jelas. Tapi kalau man ro'a itu, tunya itu dhamir mutakalim wahdah. Kembalinya aku, kembalinya berarti kepada baginda Nabi. Aku melihat orang yang berbuat mungkar, semua diartikan. Blunder kan? Aduh, blunder. Nggak masuk ini. Dari segi nahwu sorof nggak masuk. Ini memperlihatkan bahwa sekelas sufi dunia saja ya berantakan, apalagi sekelas ini yang sudah jelas di podcast Refli Harun itu baca kitabnya itu dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Ada videonya itu, ini videonya yang sudah kami unggah, ada. Jadi perilaku seperti ngomong yang tidak sesuai data dan fakta ini semakin menguatkan bahwa mereka itu bukan durian Nabi. Begitu. Kalau kita berbicara Nabi itu, dari kecil Nabi itu dijuluki Al-Amin, manusia yang bisa dipercaya. Sampai orang-orang kafir Quraisy percaya Nabi itu tidak pernah bohong, Muhammad itu tidak pernah bohong. Jadi genetika tidak pernah berbohong itu seharusnya diwariskan oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Seharusnya begitu toh. Nah ini malah bertolak belakang. Ini kan ya lucu kan. Makanya semakin menguatkan bahwa mereka itu bukan durian Nabi. Jelas sudah. Jadi itulah fakta bahwa si Bahar itu ya cuma dobos saja. Jadi antara ucapan dan fakta itu 180 derajat bertolak belakang, tidak sesuai. Bukti sudah ada di depan mata kan gitu loh. Kecuali kalau rekam jejaknya Bahar itu memang bisa membaca kitab kuning ya. Membacanya Doroba Zaidun Ngamron Fidari. Jelas. Terus tahu Doroba itu apa, Zaidun itu apa, Ngamron itu apa, Fidari itu apa. Bukan Fidari, Ngamron, Zaidun, Doroba. Wah berat. Arab ngaku katanya alim dengan ilmu nahwu sorof, terus mengatakan santrinya mondok 1 tahun dipastikan bisa berat. Dobos. Tidak percaya belas sama sekali, tidak percaya. Masa cucu Nabi sini dobos tok kan ya lucu. Itulah bagaimana Bahar dengan PD-nya mengatakan, mondok 1 tahun di pondok aneh, ya pastikan bisa membaca kitab kuning pret gitu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.